Kembali di News Sore pemirsa, seorang pria ditemukan tewas termutilasi dan dicor di depot air isi ulang di Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, sesosok jasad wanita ditemukan di sebuah gudang peluru di Surabaya, Jawa Timur. Warga Jalan Mula Warman, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah gempar dengan ditemukannya mayat pria di sebuah depot air isi ulang. Mayat korban dicor di sela-sela ruko dalam keadaan termutilasi. Mayat ditemukan usai kerabat korban mencium aroma tak sedap dari lokasi. Saat dicek, pemilik bangunan melihat kaki korban yang sudah dalam kondisi dicor. Diketahui korban adalah pemilik usaha depot air isi ulang yang diduga dibunuh beberapa hari lalu. Tadi kan suami saya sama saya dari pasar, terus Mbak Yuli, Pade aku minta tolong dibuka pintunya Pade, sudah 4 hari Pak aku tidak ketemu Pak Iwan Pade gitu. Saya kok penasaran di sini kok ada baunya Pade. Terus suami saya buka sama Mbak Yuli itu, terus kok ada kelihatan kaki, sudah suami saya keluar sama gemeteran gitu. Kondisi mayat pada saat ditemukan, mayat dalam keadaan di beton dicor, mayat dalam keadaan dicor dengan kaki terlihat ke atas. Itu posisi terbalik dengan kaki di atas. Polisi membawa jasad korban ke kamar mayat Rumah Sakit Dr. Karya di Semarang untuk diotopsi. Polisi telah memeriksa 1 orang saksi untuk dimintai keterangan. Polisi pun juga sedang mencari keberadaan seorang karyawan yang menghilang pasca kejadian. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar. Selamat sore, Pak Irwan. Ya, selamat sore Mas Davi. Pak Irwan, hingga saat ini apakah ada fakta-fakta baru lagi yang ditemukan terkait perkembangan kasus ini, Pak? Ya, sejauh ini penyidik Polrestabes Semarang masih dalam tahapan memperdalam kesesuaian antara keterangan beberapa saksi yang sudah diminta keterangan, ada 5 orang, kemudian juga sudah mendapatkan keterangan sementara dari kedokteran forensik hasil pemeriksaan fisik bahwa yang bersangkutan diduga menjadi korban mutilasi, kemudian mengamankan barang bukti, dan tadi juga sudah dilakukan olah TKP lanjutan yang melibatkan beberapa saksi yang kita laksanakan di TKP. Mudah-mudahan tidak dalam waktu yang lama peristiwa ini bisa kita ungkap berdasarkan keterangan-keterangan saksi, persesuaian alat bukti yang ada. Mohon doanya saja, Mas. Oke, Pak Irwan, ini korban ini kan dimutilasi kemudian dicor. Apakah dari fakta yang didapatkan dari hasil olah TKP ini juga diketahui, Pak, apakah korban ini meninggal karena dimutilasi atau dicor? Jadi saksi yang mengetahui aktivitas korban itu melihat korban masih beraktivitas sampai dengan Kamis malam. Oke. Kemudian aktivitas toko milik korban seharusnya kan beroperasi mulai dari Jumat sampai dengan Kamis, kemudian oleh masyarakat dicurigai ada bau menyengat dari TKP. Itu aktivitas saksi juga sudah tidak terlihat lagi. Jadi kemungkinan atau diduga itu proses penganiayaan ataupun pembunuhan ataupun eksekusi mutilasi terhadap korban itu terjadi pada Kamis malam atau sampai dengan Jumat dini hari. Oke, sebelum kejadian ini apakah juga dari saksi yang tentu saja sudah diperiksa mendengar ada cekcok, kemudian sempat ada pertengkaran, Pak, yang diketahui? Saksi di lokasi tersebut itu tinggal sendiri dan dibantu oleh salah satu karyawannya atas inisial H yang sekarang juga masih dalam proses pencarian. Mudah-mudahan seiring sejalan dengan ditemukannya H juga ini bisa menguak lebih jauh sebenarnya peristiwanya seperti apa. Tentu kita masih menunggu hasil pengejaran yang dilakukan oleh
anggota Satreskrim Polrestabes Semarang. Oke, Pak Irwan, artinya bisa dikonfirmasi ya, ada 1 orang karyawan korban ini yang hingga kini menghilang, Pak ya? Iya, betul Mas. Dan identitasnya sudah diketahui, Pak ya? Sudah diketahui. Yang bersangkutan, si karyawan ini bahkan lebih sering, kan yang bersangkutan punya beberapa karyawan, antara lain ada karyawan inisial H, inilah yang kemudian masih dalam proses pengejaran oleh Satuan Reserse. Oke, Pak Irwan, terakhir Pak, selain fokus untuk mencari keberadaan 1 orang karyawan yang hilang ini, kemudian proses selanjutnya ini seperti apa yang difokuskan oleh polisi? Kita tentu fokus utama adalah bagaimana caranya agar karyawan yang menghilang ini bisa diketemukan, kemudian yang tadi itu memperkuat bukti-bukti keterangan saksi di lapangan, di TKP yang mengetahui aktivitas korban maupun aktivitas orang-orang yang ada di sekitar TKP, setidaknya mulai dari hari Kamis malam sampai dengan peristiwa ini terungkap pada Senin siang kemarin. Baik, kita ikuti terus perkembangan kasus ini nanti seperti apa. Terima kasih Kombes Pol Irwan Anwar sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore. Kita ke kasus penganiayaan David Ozora, pemirsa. Setelah 2 kali ditolak laporan anak yang berhadapan dengan hukum AG atas nama Mario Dandi akhirnya diterima oleh polisi. Mario dilaporkan atas dugaan pelecehan seksual terhadap AG. Mario Dandi, tersangka penganiayaan David, kembali dilaporkan tim kuasa hukum AG dengan dugaan pelecehan seksual. Setelah sempat 2 kali ditolak, laporan ketiga kalinya diterima pihak kepolisian. Kemarin dalam laporannya ke Polda Metro Jaya, tim kuasa hukum AG melampirkan 8 bukti. Laporan dibuat lantaran adanya fakta baru saat sidang putusan. Meski dalam sidang ada 2 orang yang diduga melecehkan AG, namun laporan kali ini hanya ditujukan untuk Mario. Mario dilaporkan dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kalau untuk pelaporan pidananya, ini juga bentuk edukasi kita ke masyarakat. Pelaporan pencabulan terhadap anak itu sudah jelas merupakan tindak pidana. Jadi siapapun yang berhubungan badan baik mau sama mau atau memang dipaksa, itu merupakan tindak pidana. Itu sudah diatur di undang-undang kita, bahkan di negara lain juga sudah ditegakkan. Laporan pertama AG diajukan pada Selasa 2 Mei 2023. Laporan ditolak dengan alasan perlu diajukan oleh orang tua wali pelapor. Sedangkan laporan kedua diajukan penasihat hukum dan wali AG pada keesokan harinya 3 Mei 2023. Laporan ditolak dengan alasan harus visum terlebih dahulu. Sebelumnya, AG bersama-sama dengan Mario Dandi dan Shane terlibat dalam penganiayaan David Ozora. Dalam persidangan, terdakwa anak AG divonis 3,5 tahun penjara. AG melalui kuasa hukumnya mengajukan banding atas vonis yang diterimanya, namun banding ditolak. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, berkas perkara Mario Dandi, tersangka kasus penganiayaan David Ozora, belum juga selesai. Padahal tenggat waktu penyerahan berkas perkara hampir habis. Hingga kini Mario Dandi, anak mantan pejabat pajak yang menjadi tersangka kasus penganiayaan, belum juga diadili. Pasalnya, polisi belum juga melengkapi berkas perkara milik Mario ke kejaksaan. Padahal batas waktu penyerahan berkas perkara sudah hampir berakhir. Polisi beralasan penyidik masih harus memeriksa 1 saksi untuk melengkapi berkas Mario Dandi. Sementara itu, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menagih berkas perkara 2 tersangka kasus penganiayaan David kepada penyidik. Secara proses penyidikannya, kasus perkara Mario Dandi ini masih dalam tahap penyidikan, ya, belum P21, karena masih ada beberapa hal yang mesti dilengkapi oleh penyidik, ya, mungkin saksi atau apa yang masih kurang. Mario Dandi Satrio adalah tersangka penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora. Kasus penganiayaan itu pertama kali terungkap di media sosial sebelum proses hukum berjalan. Mario adalah putra dari mantan pegawai Ditjen Pajak Kemenkyu Rafael Aluntri Sambodo.
Penganiayaan berujung pemecatan Rafael dari tugas dan jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Kanwil Jakarta Selatan II. Tidak hanya itu, Mario Dandi Satrio pun terkena DO dari tempatnya menuntut ilmu. Selain Mario Dandi, ada 2 tersangka lain yang terlibat dalam penganiayaan David, yaitu Lukas Shane dan AG. Berbeda dengan Mario dan Shane yang belum disidang, AG telah divonis dengan 3 tahun 6 bulan penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Sumatera Utara menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan anak AKBP Akhirudin terhadap Ken Admiral. Saat rekonstruksi, Akhirudin mengungkap latar belakang korban dan saksi yang ternyata sama-sama keluarga perwira polisi. Usai dipecat dan ditetapkan sebagai tersangka akibat buntut penganiayaan yang dilakukan anaknya terhadap Ken Admiral, AKBP Akhirudin Hasibuan hadir dalam rekonstruksi penganiayaan yang digelar Polda Sumatera Utara. Di hadapan awak media, Akhirudin berusaha tegar dan menjawab sejumlah pertanyaan terkait reka ulang yang dilani oleh anaknya. Akhirudin mengaku telah meminta maaf kepada keluarga korban serta mengungkap latar belakang keluarga korban dan saksi yang juga berasal dari keluarga perwira Polri. Iya memang si Ken itu adalah ponakan Pak Edi Pariadi Kombes Pol, sekarang sedang mengikuti pendidikan di Sespinti. Si Kasmal itu adalah anak dari Bapak Kombes Pol Endra Salibu dan Satbrimo Kepri yang sekarang juga sedang mengikuti pendidikan di Sespinti. Ya, si apa itu ngakunya saya nggak tahu ya, siapa namanya itu, si Rio ngakunya Pak anak Kombes Pol Misbahul Munawir, tidak sama Polda Aceh. Jadi makanya saya bilang untuk pengarah saya ini, nak, kita sama-sama anak polisi, keluarga polisi dah ya, itu yang kita sangat-sangat. Usai menjalani rekonstruksi, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan kembali mendekam di Polda Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda News Sore masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya bersama rekan saya Aprilia Putri. Selamat sore April, ada informasi apa? Usai jeda akan ada informasi mengenai cuaca ekstrim panas hingga 36 derajat Celcius dan pelajar dan guru terpaksa bawa kipas angin ekstra. Sesaat lagi di Ayu Sore.